daerah SG, itu tabrakan dihatin sama tim Warp lagi nih kayaknya. Oh, berarti lagi ada yang mau ngubah drop zone mereka, Flo. Oke. Udah mulai mencari beberapa spot baru untuk menghindari momen-momen gengsi. Gitu. Oke. So, kita bakal lihat kali ini juga pertempuran kembali lanjutkan di Sunhawk sebagai perputaran Sunhawk terakhir kita untuk game yang ketiga. Betul sekali. So, buat teman-teman semua sambil kita menunggu pertempuran yang seru di Sunhawk kali ini. Di match ke berapa berarti hari ini? Match ke banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5. Match kelima hari ini. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Yang nonton di WTV, Nimo TV, YouTube dan juga Facebook jangan lupa pencet tombol like-nya. Kalau di YouTube kita tembusin 50.000 like minimal. Yes, kita tembusin ke 50.000 like. So, kita bakal kembali ini circle ngedonat ke bagian utara kali ini. Dimana kita bakal cukup banyak tim yang langsung mengambil daerah-daerah di sekitar daerah Paradise dan sekitarnya juga. Dan kembali BTR tidak mendapat perlawanan dari manapun. Tampaknya dari tim Morph udah nggak mau beradu gengsi lagi. Betul. Di bootcamp kali ini dan lebih pilih untuk bermain safe. Kemarin mereka masih nabrakin SG tapi akhirnya tumbang juga oleh SG. Tampaknya Morph mungkin bakal jadi tim pengisi juga ya. Meta ngisi, ya, mana yang kosong diisi. Bukan bermaksud meremehkan atau melemahkan ya Flo ya. Tapi memang kalau kita lihat Morph saat ini firepower mereka jauh berkurang dibandingkan sebelumnya ketika line up mereka masih ada Frenzy, Zai, Jaxi dan juga No Mercy. Tapi kalau kita fokus menuju ke arah sekitar Dogs, kali ini sudah ada pertempuran antara bots dan juga dua pemain dari tim Genesis Dogman. Sudah mulai dilemparkan, meletup langsung begitu saja namun masih tercover dengan adanya gentong-gentong yang ada di depan bots. Apakah BFD yang nge-split kali ini harus berhati-hati karena berhadapan dengan tim GD dan juga mungkin ada tim Alter Ego yang bisa menyusul fight-nya juga. Tapi ngomong-ngomong Alter Ego tampaknya AE Requiem dipulangkan ke arah lobby kali ini. Betul, healernya hilang berarti, dokternya menghilang untuk tim Alter Ego. Tapi masih ada Badru yang bisa melakukan healing. Apakah Badru akan memaksimalkan potensinya seperti di season sebelumnya? Tapi bots, kita fokus menuju ke arah Dogs yang masih menghadapi dua pemain dari GD, ada Star dan juga ada satu pemain lagi ada Daibot yang sudah mulai set up di sekitar bagian-bagian kontainer. Keker terus menuju ke arah sebelah kiri, Star sudah mulai ngeflank dan bots langsung naik begitu aja menuju ke bagian atas ataupun menuju ke arah kapal yang terparkir di arah Dogs. Betul, tampaknya dari seorang bots pengen coba untuk memaksa GD menuju ke satu lorong yang lebih sempit. Jangan sampai open fight, biar dia bisa membatasi jumlah angle yang dia perlu keker. Tapi di belakangnya tim GD, sudah ada dua anggota BFD yang sudah mendekat ke arah Dogs dan mungkin kita bakal lihat fight di Dogs antara GD dan juga BFD kali ini. Betul, kelamaan ternyata fight-nya. Backline yang tidak dijaga oleh seorang Nichil membuat Star-nya ke knock out kali ini. Masih bisa diselamatkan tapi setup dari Bonafight juga sudah mulai berkumpul kembali. Ada dua pemain yang sudah mulai masuk. Nux ada di barisan paling depan. Kali ini bakal mencari Star untuk dipulangkan menuju ke arah lobby. Daibot juga sudah mulai memberikan follow up-nya dan Nichil juga tertangkap. Disaster untuk GD. Betul, dua anggota mereka ter-take down di awal permainan. Sayang banget ya. GD merupakan tim paling dominan di Sunhawk. Tapi kali ini di awal permainan, dua pemain mereka langsung ke-take down dan harus melanjutkan sisa pertandingan ini dengan dua pemain saja untuk tim GD kali ini. Betul. Sedangkan dari tim BFD berhasil mempertahankan tempat scrappingan mereka karena Dogs untuk BFD cuma tempat scrappingan karena mereka turun di kampung dan sekitarnya plus juga Dogs satu orang. Ya dan gua rasa ini benar-benar unexpected banget dari GD-nya mengingat tiba-tiba nongol begitu aja satu pemain dari Bonafight dan yang gua salutkan adalah follow up dari dua player Bonafight yang lainnya. Betul, tapi tampaknya ngomong-ngomong pindah tempat, RRQ kembali pindah tempat lagi ya. Tadi mereka gak ada turun, EVOS ya? Iya gak ada EVOS. Tadi mereka turun di daerah Camp Bravo, kali ini mereka turun di Paradise. Betul, ini benar-benar memaksimalkan round yang bisa mereka mainkan. Ini mereka udah pinter banget gitu. Beberapa tim memang udah ngelihat bahwa beberapa tempat itu kosong ketika ada grup yang tidak bermain. Makanya bakal dimaksimalkan juga dan tentunya ini bisa dibilang ya itu 50-50. Cacing-cacing naga-naga. Karena gue yakin yang berpikir seperti itu gak cuma tim itu aja. Betul, jadi ya gambling. Kalau misalkan ada yang berpikiran sama, mau gak mau hajar-hajaran. Dan namanya tempat secondary yang gak ada ahlinya gitu di tempat itu. Benar-benar mengandalkan aim dan mengandalkan hoki senjata. Yes, mengandalkan firepower close combat mereka. Tapi kalau kita lihat kali ini sepertinya memang berjodoh antara Bigetron dan juga Morph Supply Bank. Jarak mereka tidak terlalu jauh, Wolfie. Dimana sudah mulai berhasil memantau beberapa pemain. Tapi ternyata fight yang terlebih dahulu terjadi ada di sekitar Voin dan juga Aura. Satu knockout dari Voin ke Aura. Betul, apakah Aura berbeda lagi ya? Tadi mereka nusuk dari bagian bawah. Kayaknya mereka menahan di ujung dari tambang itu sendiri. Dan bakal kayak juga dari tim Voin dengan menok seorang J dan mereka langsung
langsung coba untuk mendekatkan diri mereka menuju ke arah broken wall dan coba mengajak Aura close quarter combat dengan mereka. Nggak cuma fight jarak jauh doang. Point mulai mereka juga ke arah Team Void dan akan coba di-fightin kali ini. Betul, udah kelihatan satu. Jexi bakal langsung happy birthday, tapi dua pemain dari Team Void yang bakal maju menuju ke arah Jexi. Tumbang begitu saja, double pick dari Void membuat Jexi tidak bisa bertahan lama. Namun sedikit ada tembakan balasan dan berhasil mendapatkan satu pemain bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby karena Rosesi berada di arah atap. Membuat setup dari Void benar-benar lengah. Gue suka banget dari pergerakan Rosesi, benar-benar mengagetkan tim Void dan dia nggak terlalu lama mengandalkan momen itu. Betul. Udah kelar dapetin, dia udah ketahuan, back off dan langsung kembali menyatu dengan timnya dia. Kita bakal kayaknya Rosesi masih menjaga sisi depan, tapi tertembak sama seorang Debs. Tembakannya begitu akurat dari jarak yang sangat jauh dari seorang Debs, menumbangkan Jaden untuk kedua kalinya. Jexi baru di revive, Jaden perlu di revive sekarang juga, dan sementara ini Void memiliki jumlah anggota yang sama. Tapi berapa lama samanya gue belum tahu karena dari Debs butuh waktu cukup lama untuk kembali menyatu dengan timnya. Betul sekali, sementara Jexi bakal menjaga di bagian bibir pantai. Ada Dubs yang bakal melakukan rotasi, maybe bakal melemparkan Nits yang menuju ke bagian seberang sana, bakal langsung meledak begitu saja kah? Apakah bakal connect? Oh, maybe bakal maju, greedy banget, dia bakal maju ke depan sana, spray through the smoke, masih belum bisa mendapatkan apapun dan berhasil diamankan. Dua pemain tumbang oleh seorang Jexi. Kontrol sudut yang begitu bagus dari seorang Jexi, bahkan kali ini berhasil memulangkan Void secara utuh menuju ke arah lobby. Betul, sayang sekali tim Void kali harus pulang dengan 0 poin dan Aura kembali mengubah gaya main mereka. Tadi mereka menerobos dari bagian selatan, sekarang mereka kembali ke arah tambang, nggak melewat jembatan, nggak nyebrang buru-buru, tapi lebih ke nunggu tim lain yang masuk baru dia nyusul di belakang. Dan itu membuat tim Void nggak menyangka pergerakan tim Aura tadi. Yes, itu benar-benar mengejutkan banget pergerakan yang dilakukan oleh tim Aura. Follow up mereka juga cepat banget loh untuk membackup Jexi yang knock. Dan yang gue suka seperti yang lo bahas tadi, Rosesi setupnya dia nggak ngambil di bagian satu daratan yang sama. Dia mengambil high ground yang lebih unggul dibandingkan Void ketika Void ingin memfinish Jexi. Betul, dan menurut gue apa yang dilakukan Rosesi itu yang membuat fightnya akhirnya jatuh kepada tim Aura. Dimana dia menangkap satu pemain di end dan dia langsung menutup angle. Yang membuat tim Void nggak bisa nge-tradingin. Betul banget, dan tadi bener-bener Jexi off angle-nya dia bagus banget. Dia ada di sudut bagian dari compound tersebut, udah nggak bisa kemana-mana, apalagi rotasi dari Dubs tadi benar-benar terbuka banget flow. Betul, meskipun dia dapetin satu shot yang sangat baik, cuma belum bisa untuk mengubah arah dari fight tadi tersebut tadi ya. Yes, tapi kita bakal pindah kali ini ke tim BTR, berdekatan dengan tim Morph juga. Sedikit beradu tembak jarak jauh dan lebih ke coba salingnya aja sih. Cari informasi ini siapa sih yang dilawan. Betul, sama-sama ngasih cicilan damage yang lumayan besar loh antara Morph dan juga Luxi. Tapi belum terlalu banyak juga, bahkan belum sampai ke knock untuk kedua tim yang sudah mulai berdekatan kali ini. Tukul memisahkan seorang diri dibandingkan dari 3 pemain Morph yang lain yang sedang melakukan stick di sekitar compound yang sama. Sementara Bigetron juga sedang dalam posisi split di mana satu pemain mereka bakal menahan di bagian belakang, 3 pemain lainnya sudah masuk ke area compound yang sama juga. Betul, dan kita bakal kayaknya juga dari pergerakan tim BTR tampaknya nggak terburu-buru untuk pindah. Karena mereka juga cukup center circle habis keluar dari bootcamp menuju ke arah Paradise. Lebih bermain sabar aja, nunggu circle terbentuk, nunggu informasi tim-tim lain juga. Dan mereka bakal nge-split ke 3 angle berbeda di mana Ryzen menjaga sisi belakang, memastikan tidak ada tim yang mengisi high ground belakang mereka dan bisa mengunci mereka juga dari posisi belakang mereka. Kalau gue jadi ingat momen di mana masih ada Microboy. Ya. Biasanya di posisinya Ryzen itu Microboy. Karena Zuxi, Luxi, Ryzen itu pasti bakal nge-stick dalam satu area yang sama gitu. Sementara Microboy yang bakal ngejaga dari luar. Tapi dengan komposisi baru yang dipunya sama BTR saat ini, Ryzen ditugaskan menjaga angle di bagian belakangnya. Betul, tapi baik lagi sih, ini kan baru satu situasi lah. Yep. Mungkin memang karena kebetulan aja dari Luxi udah maju ke depan, jadi Ryzen mengisi belakang, atau memang itu formasi baru mereka. Karena menurut gua, kita baru melihat BTR tuh main total ada, ya mungkin belum nyampe 50 pertandingan. Yep. Dengan formasi baru mereka. Belum cukup game untuk mengatakan siapa tugas siapa sih menurut gue. Apalagi dengan BTR yang semua bisa ngelakuin semua. Ya itu yang mau gue bahas. Karena kalau nggak salah gue pernah ngedengar beberapa obrolan dari anak-anak BTR. Role itu nggak terlalu penting di sebuah match. Tapi yang lebih penting adalah lu bisa nguasain berapa posisi di sebuah match gitu loh. Betul. Setupnya seperti apa, lu bisa tahu apakah kebutuhan tim ini saat ini, apakah butuh support, apakah butuh ngeras atau butuh holding compound dan segala macam. Lu harus tahu kebutuhan tim di menit ini, di saat ini itu butuhnya apa. Balik lagi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yep. Semua tergantung tim masing-masing. Ada tim yang harus pakai patokan role, yang paling belakang harus si ini, paling depan harus si itu. Ada juga tim yang bodo amat, semua bisa ngelakuin semua. Betul. Itu semua balik ke komposisi player masing-masing, kemampuan player masing-masing, dan ya timnya berfungsi seperti apa. Kalau timnya cocok menggunakan sistem role, ya monggo pakai role. Tim yang nggak cocok pakai role, maunya free aja gitu. Yang penting adalah hasil akhir. Yes.
Pokoknya hasil yang menentukan segalanya apakah bisa lanjut atau berhenti di titik itu aja. So kalau kita ngomongin circle yang sudah mulai akan mengecil karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit lingkaran yang pertama. Sudah mulai muncul dan ternyata condong ke arah Paradise. Betul, kita bakal kali ini cukup banyak tim yang sudah mengisi bagian circle. Di mana Boom mendapatkan KO di ujung, ada juga tim Haruki di pusat, Onyx di kanan, Camp Bravo, dan di bagian selatan cukup banyak tim yang numpuk. Termasuk Morph, BTR, 21, dan lain-lain semuanya. Tapi ada beberapa tim juga yang masih nahan di daerah Blue Zone, ada tim GD, tim BFD, dan juga tim Alter Ego di bagian selatan. Termasuk Aura yang akhirnya pindah dari tambang, lewat Painan, muncul di cave. Tapi yang paling enak saat ini itu Onyx. Onyx gak dapat gangguan sama sekali. Jalur rotasi mereka di arah timur tuh bener-bener kosong. Mereka mau ke utara lagi gua rasa juga cukup oke sih. Betul, tapi kalau dilihat dari pola permainan tim-tim PMPL, memang Camp Bravo itu sering kosong. Camp Bravo itu dulu kalau diisi yang area sekitar itu yang isi. Itu gak jauh-jauh dari 21 dan kawan-kawan. Tapi ngomong-ngomong kosong gak kosong. Ternyata tim GD berhasil mendapatkan tim Aura yang lagi lewatin jalur yang harusnya kosong. Tapi tim GD karena ketahan jadi agak lambat temponya dan malah bertemu dengan tim Aura. Betul banget, Jaidennya tumbang. Ada Jaxi yang berusaha untuk memberikan backup. Ada tembakan juga dari arah sebelah kiri. Ternyata Booms masih bisa bersembunyi di balik satu batu kecil. Kali ini bakal dilemparkan nades-nya ke bagian atas. Jaxi sedikit memberikan backup. Langsung di throw begitu saja. Maka bakal connect bertukar ada Booms. Itu hanya memberikan splash damage aja. Tidak sampai knock. Betul, tapi Daybot langsung memberikan cover terhadap seorang Booms dan bakal langsung tarik mundur kali ini. Sementara itu kita bakal lihat juga dari seorang Booms bakal mundur pelan-pelan setelah mendapatkan confirm kill ke arah Jaden. Bakal coba meninggalkan tim Aura yang mungkin masih berhati-hati, masih berwaspada menunggu pergerakan dari tim GD. Aura akhirnya stay, nggak gerak, mobil pun diberhentikan dan GD punya sedikit space untuk mundur. Tarik mundur dikit, kembali menyatu dan cari angle yang lebih enak untuk fight. Ketimbang di posisi yang terbuka. Ya, seenggaknya udah bisa ngasih surprise lah ke arah Aura ketika Aura lagi asik untuk melakukan rotasi. Tapi kayaknya Aura nggak lengah. Ataupun nggak boleh lengah di sini aja. Karena di belakang Aura masih ada Alter Ego yang sedang melakukan rotasi. Bisa aja backline mereka keculik lagi loh, Flo. Betul. Baik lagi sih dari tim Aura, namanya Sunhawk. Dari angle manapun bisa muncul musuh. Gak terbatas seperti map lain yang kemungkinan besar depan, kiri, kanan. Kalau dari ujung circle. Kalau di Sunhawk bisa muncul manusia-manusia Blue Zone. Nah itu dia. Yang menjadikan Blue Zone sebagai kawan bukan lawan. Akhirnya berjalan bersama dengan Blue Zone muncul dari belakang dan menarik orang-orang yang gak hati-hati. Blue Zone adalah sahabat. Iya sahabat. Itu Blue Zone adalah sahabat kecil gitu. Khusus untuk di Sunhawk tapi. Betul. Gak bisa di map lain lagi. Gak bisa. Di map hanya lain, Sunhawk doang. Blue Zone-nya galak. Yap. Di sini Blue Zone-nya itu ramah. Betul. Waduh. Friendly banget ya. Tapi ingat. Ramah-ramah kalau kelamaan kalau kelamaan disengin galak juga. Betul. Betul. Gue setuju akan hal itu ya. Kadang yang ngebuat kita nyaman malah itu yang nyakitin kita perlahan-lahan. Aduh. Ada apa dengan quotes di hari ini? Oke, back to the beat. Back to the game. Kali ini 21 yang sudah mulai melakukan split. Split mereka lebar banget. Betul, mereka di arah split pertigaan dengan itu. cukup luas. Tapi 21 emang enak pas. Mereka kan turun di Quarry Utara. Untuk menuju ke circle-circle yang kelempar ke bagian Paradise. So enak, karena mereka punya momentum di awal untuk langsung pindah posisi. Dan sudah menguasai area Quarry yang berarti mereka tahu mana yang kosong, mana yang enggak. Yap. Dan untungnya mereka nggak nahan di bagian becekan kuarinya ya. Karena males banget gue. Gue sebenarnya kalau main PUBG Mobile ya, apalagi kalau misal circle-nya ke arah kuari. Itu tempat yang paling gue hindarin area lower ground di kuarinya. Betul, itu tempat yang bisa dibilang ya 90% game Sunhawk kalau menuju kuari nggak ada yang mau isi. Pilihan terakhir untuk lompat ke bawah dan ngepron di bawah gitu. Betul. Tapi ada juga berapa kali gue melihat kayak play yang solo tinggal berdua lompat ke bawah, ngepron tempat-tempat yang nggak terlihat. Dan orang tuh nggak nyangka, malas juga ngeker-ngeker ke dalam kuari. Buat apa nyariin orang dalam kuarinya kan? Karena kalau lo udah turun ke kuarinya itu udah pasti lo bakal nahan. Jarang ada tim yang bermain ofensif ketika lo defense-nya itu di lower ground-nya kuari. Karena kuari tempat terburuk buat lo bermain ofensif. Nggak usah nembak dah, movement-nya aja terbatas cuy. Iya, lo gerak lambat. Kiri, kanan, depan, belakang semua itu high ground. Betul. Cover terbatas, nggak ada cover atap. Semua kan covernya cuma kotak-kotak, nggak ada cover yang kepala lu gitu kan. Nggak ada tenda di atas kuari. Nggak ada tenda, jadi kemanapun lu gerak gitu kan kalau di kuari, itu jadi makanan dimain. Udah kayak, ya udah free kill di bawah gitu. Betul, tapi ada yang lebih enak loh. Apa tuh? RRQ dari tadi nggak bergeming sama sekali. Ada 3 tim yang enak pas. 4 tim menurut gua, Morph, RRQ, Onyx, Boom. Yang sama sekali nggak bergerak terlalu banyak atau nggak bergerak sama sekali bahkan ya seperti Boom dan juga RRQ. Wait, itu Bonafide di sandwich ya? Sandwich ya. Itu bakal ketemuan. Bonafide fix bakal ketemu sama tim Aura. Jaxi berhasil mendapatkan 1 orang. Aduh. Tradingnya terjadi bahkan 2 pemain dari Aura tumbang, hanya tinggal Jaxi last man standing dari tim Aura.
dikejutkan 2 kali loh. Betul. Untuk Aura di match Sunhawk kali ini. Yang pertama dikejutkan sama GD, yang kedua dikejutkan oleh Bonafide. Yes, kita bakal lihat juga dari tim Bonafide kali ini tampaknya cukup berat ya. Cukup berat menahan pergerakan tim Aura, bahkan mobil meledak, nomor di belakang karena lobby menyisakan seorang Jixi sendirian kali ini. Betul, butuh wall smoke untuk menyelamatkan prosesi tapi kayaknya nggak bisa. 3 pemain Bonafide bener-bener melock angle-nya ke arah mobil yang terbakar tadi. Tapi kita bakal pindah kali ini ke arah 21 dan juga tim Geek. Di mana Mort tampaknya tersungkur ke arah tanah oleh tembakan seorang Banyu. Mereka berada di high ground, Banyu berada di low ground. Tapi untuk 21 mereka nyebar dengan cukup luas. Yang berarti tim Geek pindah kanan, pindah kiri berbahaya banget. Karena spread out yang dilakukan oleh tim 21. 21 tuh nyebar banget loh. Bener-bener tuh lower ground, pertigaan jalan itu bener-bener dikuasain sama tim 21. Banyu walaupun bertahan seorang diri di rumah yang kecil ini sebenarnya rumah gak gua suka loh. Karena one way in, one way out. Kalau ngomong fairnya ya. Dan gak ada cover. Ya gak ada cover sama sekali. Tapi untungnya ada jembatan lagi. Ada jendela. Betul, ada jendela kali ini ya. Tapi baik lagi sih, untuk 21 mereka lagi hidup mandiri. Masing-masing satu rumah. Oke. Yang berarti mereka bisa saling cover juga dari angle yang berbeda. Cuma untuk Banyu ini agak ekstrim. Karena jarak dia dengan 3 player lainnya agak jauh. Dan rumah dia yang lu bilang one way in, one way out. Betul, walaupun ada jendela di belakang ya, tapi gua rasa tuh jendela akan sangat minim kemungkinannya digunain buat kabur. Lebih dipakai tuh kayak buat nge-scout di bagian bukit belakangnya aja. Betul, tapi ya dengan tim Geek nggak punya informasi di mana nyebar tim 21, mereka juga nggak mau resiko, nggak mau nabrak ke tempat. Baik lagi, tempatnya emang kecil untuk defend, tapi nggak enak juga untuk diserang karena terbuka di semua angle juga. Betul. Jadi males juga dari tim Geek coba untuk ngerebut satu rumah itu nggak worth it. Mending puter cari jalan lain. Ya, sama lagi setiap sisi rumahnya nggak bisa langsung dicek sama Geeknya kan. Betul, mau nggak mau harus cek jendela atau lewat pintu. Betul, udahlah mending hindarin resikonya aja karena ini udah masuk di match yang kelima untuk hari ini. Lebih tepatnya match kedua sebenarnya, match ketiga untuk di PMPL cowoknya karena ladiesnya udah kelar di 2 match awal tadi bermainnya di Sunhawk juga. Dan kalau kita fokuskan kembali di arah 69 yang sudah menguasai daerah perbukitan. Lalu ada Uni juga yang terjebak dalam satu tebing di arah sungai. Betul, mereka bakal coba untuk bertahan di daerah perairan. Dan tim Dewa masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Tapi masih banyak anggota mereka yang nahan sakitnya Blue Zone yang ketiga kali ini. 52 anggota yang masih alive, 15 tim yang berbeda masih bertahan juga kali ini. Yang berarti ada beberapa tim yang cukup pincang, termasuk juga Aura, GD, dan juga ada BFD kali ini. Dan boom. Betul sekali, tapi dari Joyce yang sudah mulai mengintip menerima beberapa counter shoot. Langsung saja mundur ke belakang dan Misery pun tumbang. 69 mendapatkan satu pemain dari tim victim. Misery akan sangat sulit untuk di-revive karena sekali mundur ke belakang areanya benar-benar open dari arah 69. Bahkan dari Bobs sudah mulai nge-flank ke arah sebelah kanan. Ada Uni juga yang masih bersembunyi di dalam air. Kali ini Joyce sudah mulai terpantau ternyata oleh Bobs off angle tipis saja dari pinggir tebing. Gue jadi Bobs, gue gak mau nembak. Gue bakal ngelip dan coba bertahan hidup karena dia nembak sana dapetin knock. Gue gak ngerasa Bobs bisa memberikan dampak besar di fight kali ini dengan angle dia. Apalagi 69 punya high ground, punya jumlah anggota yang lebih juga kali ini. Oke, kalau dilihat circle-nya RRQ bener-bener gak bergerak. 4 circle, 5 circle dia gak gerak sama sekali. Onyx Morph juga sama. Betul, Morph butuh bergerak nih sekarang nih. Untuk touchdown tidaknya gerak dikit aja untuk masuk ke dalam zona. Tapi lo lihat deh dari arah bootcamp itu chaos banget. 1, 2, 4 tim, 5 tim. Betul, 5 tim kali ini. Tapi kita bakal lihat kayak ini ya, di daerah Paradise, gue rasa banyak yang bakal ngisi belakang-belakangnya. Dan RRQ bakal ngelepasin belakangnya. Biarin belakang diisi sama tim lain, dia fokus ke depan. Biar dia bisa maju ke depan ketika setelah pindah. Sama seperti Onyx. Dia udah tahu belakangnya masih aman, tapi dia nggak mau tahan terlalu belakang, takut dijepit oleh tim lain. Dia bakal maju ke depan, secure spot di agak depanan dikit, ke arah center. Harusnya yang ketemu pertama antara ke RRQ atau ke Onyx itu dari Boom. Karena rotasinya Boom itu benar-benar dari arah jam 12. Di arah jam 1-nya ada Onyx, di arah jam 10-nya ada RRQ dan juga ada SG. Yang sudah datang, tapi kalau kita perhatikan di sisi lain, GD mendapatkan lawan lain selain tim Aura. Tadi ada Alter Ego Smith yang tertangkap oleh Daibot, dicari keberadaannya di mana untuk mendapatkan pundi-pundi poin bagi GD. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Masih ada 15 tim yang bertahan. Cukup banyak tim yang pincang, Alter Ego pincang, Victim pincang, lalu dari Aura juga pincang karena hanya menyisakan seorang Jexi. GD juga termasuk tim yang pincang karena tinggal 2 pemain doang. Gue salut banget sama tim GD. Dengan 2 anggota mereka masih berani bermain ofensif, bahkan menumbangkan cukup banyak anggota dari berbagai tim, dipincangin. Yap. Setuju banget. Kalau dilihat-lihat emang GD ini performnya dari segi agresivitas mereka tetap stabil. Tapi kalau kita ngomongin dari segi kestabilan poin, mereka nggak seperti ataupun nggak sebagus di minggu pertama. Betul. Tapi mungkin itu juga karena tim-tim lain mulai step up. Yap. Berbeda dengan minggu pertama di mana banyak tim gede yang masih berada di bagian bawah. Tapi kita bakal kalian juga tim 9 tampaknya bermain lebih agresif. Coba nge-push tim Geek Fam berada tepat di ujung zona bersama dengan mereka. Mort tampaknya ditangkap oleh seorang Foxe. Tapi yang mengambil keuntungan terbesar adalah tim BTR yang langsung mencuri kill
hasil dari tim yang sedang fight kali ini. Betul. Geek tinggal 2 pemain mereka, Bubu dan juga Dinosaurus yang bertahan di ujung circle. Sedangkan BTR, Ryzen dalam posisi knock dan perlu di-revive cepatnya sebelum tim 9 nge-push ke arah mereka. Betul, tapi lo lihat dari BTR benar-benar jadi palang pintu buat tim-tim lain masuk ke dalam zona dari arah mereka saat ini. Bahkan dari 69 bakal langsung di-spray. Kali ini Dinosaurus punya satu angle namun belum menembak karena posisi dari Geek kali ini berada di arah blue zone. Dari DU juga sedang melakukan perang bertemu dengan Boom Ikiar dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Ryzen sudah berhasil di-revive dan akan langsung nge-lock ke arah tim-tim yang berusaha masuk dari arah blue zone menuju ke arah play zone. Banyu juga berhasil mendapatkan satu GD, satu pemain mereka tumbang dan sepertinya GD tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena rotasi mereka juga bakal terpotong oleh tim-tim lain, hanya menyisakan last man standing saja. 69 pun gak bakal bisa berbuat banyak karena blue zone yang sudah mulai menghimpit. BTR tahu angle di mana posisi mereka berada dari tim 69. Satu kembali tumbang dan tinggal 2 player saja yang terhimpit dalam 2 gunung kecil ini. Betul, tampaknya BTR langsung motong pergerakan dari tim 69. Dinosaurus dari belakang. Backline. Dinosaurus sudah bakal lihat apakah sang Dino bisa menumbangkan 69 bergerak. Deng. Aduh, stepnya terdengar dan front shoot yang begitu bagus langsung dipulangkan begitu saja menuju ke lobby. Gak ada timing lagi untuk melakukan healing tapi nice try untuk Dinosaurus. Mission impossible tapi setidaknya mendapatkan 1 orang dari 69. Betul, masih mendapatkan hasil dari menyelinap dia kali ini. Dinosaurus kali ini menjadi ninja ya. Yoi, ini Dinonya pakai ini ya, pakai penutup mata. Biar menjadi ninja tadi dari arah belakang dan hanya menyisakan Bubu. Ternyata GD pun seperti yang gue bilang tadi gak bisa bertahan lama karena tersandwich oleh beberapa tim. Nick juga sudah mulai menembak ke arah Bonafide. Ada Hans For You yang berhasil diamankan. Bahkan Lichin sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Onyx bakal commit fight bersama dengan Bonafide. Cukup banyak tim sudah mulai bonyok. Kelihatan 32 masih alive tapi 13 tim itu masih bertahan. Dengan solo warrior dari 6 tim berbeda bahkan. Dewa, Geek, Victim, Alter Ego dan juga BFD Aura kali ini. Tapi tampaknya dari Geek bakal kehilangan solo warrior mereka dan kita bakal lihat 11 tim yang tersisa pada kali ini setelah Victim juga dipulangkan di pertandingan kali ini di posisi ke-12. Betul, dan ini dia perjodohan kita di Sunhawk. Kita bakal melihat kembali mau gimana pun mereka bakal berjodoh seperti ini kalau kita ngomongin Sunhawk antara BTR dan juga Mor. Tapi Mor bakal fokus menuju ke arah tim RRQ. Warung langsung menutup angle shootnya tapi satu pemain dari RRQ sedang dalam posisi knockout. Ryzen udah knock untuk yang kedua kalinya. Akan ada penyelamatan berikutnya tapi Liquid tidak ingin melepaskan angle ke arah Morph. Supply Bank yang sudah bersembunyi dan sedikit demi sedikit maju ke arah BTR. Betul, kita bakal lihat dari Morph dan BTR bakal clash kali ini mencoba memperebutkan posisi menuju ke arah zona. Raffi pun akhirnya kemakan oleh Blue Zone dan player tertumbangkan juga oleh Blue Zone yang sudah mulai makan korban demi korban pada zona kita yang ke-6 kali ini. Betul, bahkan bisa gue bilang ini fight yang wasting time banget karena dua tim ini belum masuk ke arah play zone dan Blue Zone juga bakal menutup kurang lebih dalam waktu setengah menit lagi atau 30 detik lagi dari RRQ. Mereka berada di bagian bibir zona. Oh, ada Poundbeat yang masih berdiam diri tidak membuat step. Ini bahaya buat RRQ kalau backline-nya bakal dikuasai sama Poundbeat. Betul, ini bisa menyelinap dan langsung menumbangkan lawannya tapi tampaknya Aura juga bakal pulang tapi membawa 5 poin kill. Cukup oke untuk tim Aura, tinggal menyisakan 8 tim setelah Dewa jatuh juga pulang ke arah lobby. Tampaknya BTR melihat bahwa Morph nggak bisa bergerak lagi, sudah terkunci di lower ground, langsung dimaju dan coba di end pada kesempatan kali ini sebelum mereka bisa bergerak menuju ke arah safe zone. Betul, tinggal Tukul dan juga Summer yang tersisa. Satu orang bakal ke spot, sedikit counter shoot dan berhasil trading terjadi kali ini. Last man standing Tukul bakal langsung menuju ke bagian high ground. Ternyata kali ini keunggulan begitu besar dimiliki oleh Red Alien. Zuxi berhasil mendapatkan last man standing dari Morph dan kali ini tinggal 7 tim dengan 17 orang yang masih bermain. Dari Nader masih bergerak pelanan pasti melemparkan Nietzsche ke arah belakang. Dia tahu di belakangnya masih ada pemain lain tapi ternyata sebuah keuntungan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang bintang. Dapat satu pemain dari tim RRQ, bahkan kali ini Peko juga sudah berhasil diamankan. Betul, Voldemort masih bertahan juga sama-sama solo warrior. Ada Poundbeat, ada Bintang, ada J-Max juga, semua solo warrior kali ini berharap lawannya tumbang terlebih dahulu sebelum mereka yang tumbang. Betul banget, dan 21 udah mulai ke spot juga. Bintang punya kontrol area yang bagus banget tapi di depan-depanan banget antara RRQ dan juga Onyx, di mana Bintang sudah mulai bangkit kembali mengurungkan niatnya untuk melemparkan Nate ke arah 21 Esport. Udah mulai nongol, display begitu aja membuat sebuah suara dan ini bakal ke spot. Nate sudah mulai dimasak, lempar langsung menuju ke arah bagian sebelah kanan saling melemparkan Nate. Apakah bakal ada trade yang terjadi? Ada di sebelah kiri dari Bintang persis, splash damage tidak begitu banyak diberikan. Bahkan kali ini Bintang cukup berani untuk memberikan sedikit counter shoot-nya dan berhasil bahkan mendapatkan satu orang. Gagal, ada backup dari Bong tadi. Betul, kita bakal kain juga dari tim 21. Tampaknya Banyu dalam posisi knock. Bintang lumayan low tapi masih memiliki 5 total first aid. BTR mulai mengejar juga tapi Bintang posisinya ketahuan. Akan coba di take down oleh tim 21. BTR sudah mulai mengunci juga area tersebut dan cukup berdekatan kali ini ya. Tim-tim sudah mulai masuk ke zona kita yang ke-7. Zona yang udah sakit banget, nggak mau di TB terlalu lama lagi. Ini masih deketan kan? Iya masih deketan. Bintang, Voldemort dan juga Poundbeat. Ya, masih saling berdekatan. 3 solo warrior betul, kita. 3 solo warrior dan gua rasa untuk Banyu akan
akan dipulangkan begitu saja. Alter Ego. Badru mengambil sebuah keuntungan dari arah belakang, membuat posisinya ketahuan dan dipulangkan begitu saja. 5 tim kali ini tersisa di mana Chisun berada dalam posisi di balik batu akan mengontrol ke arah sebelah kiri di mana ada Ryzen di sebelah kiri yang siap menyambut kedatangan dari seorang Chisun dan juga Bong. Udah mulai ada chaos kali ini di mana Zuxi tumbang dari tim BTR, di mana Bintang juga masih berada di bagian belakang dari batunya. Lempar Molotov dipaksa mundur ke arah belakang dan semakin mendekat ke arah Voldemort. Voldemort gak nembak sama sekali, bahkan Ryzen berhasil diamankan oleh Boom. Ponbit menembak dan Ponbit pun terlihat. Boom dipulangkan di urutan kelima, kali ini 4 tim tersisa. 2-3-1-1, bahkan BTR kehilangan cukup banyak pemain mereka, hanya menyisakan Luxi. Last man standingnya Voldemort sudah mulai bangkit dari arah proningnya. Melihat ke arah kiri dan kanan sepertinya kali ini ada sedikit taka-tiki antara Voldemort dan juga Luxi. Betul, tapi tampaknya Voldemort yang terlihat terlebih dahulu oleh 2-1 dan bakal langsung dimajuin oleh 2 pemain sekaligus. Dan Voldemort bakal coba gocek tapi tidak bisa bertahan lagi. 2-1 dengan 2 anggota dia akan menghadapi seorang Luxi. Akankah mereka coba revive atau rush? Luxi versus Bong dan juga Chisun kali ini. Betul, kalau Danets ini bakal merugikan banget buat BTR karena dia kalau udah ke spot nih Luxi bakal bahaya kalau dilemparkan granat oleh pemain-pemain dari 21 Esport. Sudah mulai melakukan healing kembali, Foxe berusaha untuk memberikan informasi ke arah 2 pemain yang lainnya. Sudah mulai terspot sepertinya, bakal langsung di spray begitu aja. Mendapatkan 1 orang, hanya tinggal Chisun. 1v1 situation, Chisun juga tahu. Dan what a nice shot, what a nice moment dari seorang Luxi. Winner chicken dinner untuk Red Aliens di Sunhawk kali ini. What a nice play dari Luxi. Mengubah yang mustahil.